Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan Seminar Nasional Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Jember, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sebagai invited speaker dari Universitas Islam Lamongan akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Bilangan Dominasi Graf Harari. Saya akan screenshotkan materi PPT saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini materi PPT saya dengan judul Bilangan Dominasi Graf Harari. Outline saya ada 5, nanti akan saya jelaskan terkait yang pertama latar belakang penelitian paper yang saya presentasikan ini, yang kedua kajian teori, ketiga metode dan tahapan penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir simpulan. Latar belakang saya mengambil topik bilangan dominasi. Ini yang pertama, ya, bilangan dominasi merupakan salah satu permasalahan klasik ya, yang dulu awalnya bermula dari menentukan bidak catur ratu, ya, ada 5 ratu bisa mendominasi semua papan catur persegi, ya. Artinya di sini bidak ratu ini dinotasikan atau didefinisikan sebagai simpul kalau dalam teori graf, sedangkan gerak langkahnya itu didefinisikan sebagai sisi. Nah, kalau kita lihat dari slide pertama ini 5 bidak ratu di papan catur 8 kali 8 ini mendominasi semua papan catur. Langkahnya semua didominasi, tercover oleh 5 bidak ratu ini. Ya. Kemudian latar belakang saya yang kedua, yang pertama ya terkait penelitian terdahulu terkait bilangan dominasi itu banyak ya yang memang yang meneliti. Ada penelitian dari Rath terkait graf sirkulan atau graf sikel, ya, kayak lingkaran begitu. Kemudian yang kedua, penelitian dari Gonsalves dan Schneider tahun 2011 itu terkait graf grid, ya, grid baik persegi atau persegi panjang itu ya, graf grid. Yang ketiga, graf roda, ya, penelitian dari Kailan dan Semes sudah 2009. Nah, kemudian yang graf Harari ini yang belum banyak ya, yang belum banyak diteliti. Kemudian kajian teori saya yang pertama yaitu terkait himpunan dominasi dan bilangan dominasi. Ya, kita lihat dari gambar, ini ada graf G dengan 11 simpul.
ya, dengan U hingga ke U1 itu jumlahnya ada 11. Kemudian yang sebelah yang bertitik hitam itu adalah himpunan bagian simpul dari graf G, ya. S1 ya, dinamakan himpunan dominasi, di mana simpul U itu mendominasi simpul U1 dan V1, kemudian simpul V itu mendominasi 4 simpul di G, kemudian yang W itu mendominasi 4 simpul. Oke. Kemudian yang S2, ya. S2 itu juga himpunan dominasi, ya. Himpunan dominasi, cuman di sini ada 4 simpul, ya. Ada 4 simpul yang mendominasi semua simpul yang ada di graf G, ya. Tetapi yang kemudian kalau bilangan dominasi itu definisinya adalah kardinalitas terkecil, ya. Kardinalitas terkecil yang bisa mendominasi semua simpul yang ada di G, yang paling minimal. Sini yang paling minimal, bilangan dominasi dari G itu adalah 3, ya, yaitu S1 itu mendominasi keseluruhan. Kita cari yang paling minimal. Kemudian graf Harari, ya, graf Harari ini disimbolkan dengan H indeks K, N. Graf Harari ini ada 3 kasus, ya. Kasus yang pertama, jika K-nya, ya, K-nya itu genap. Di sini N pada graf Harari adalah simpulnya. Sedangkan K-nya itu keterhubungan, ya, graf Harari termasuk graf K terhubung. Ya. Kemudian kasus yang kedua itu K ganjil dan N genap. Kemudian kasus yang ketiga, K dan N-nya ganjil. Namun dalam penelitian yang saya paparkan kali ini, saya mengambil kasus 1, ya, yang untuk K-nya adalah genap. Begitu. Ini adalah contoh graf Harari untuk kasus 1 K genap, yaitu 4,84. Itu menunjukkan banyaknya simpul yang bertetangga membentuk sebuah sisi. Ya, kita lihat bahwa setiap simpul pada graf Harari H4,8 itu terhubung ke 4 simpul yang lain. Nah, dari total 8 simpul. Kemudian metode penelitian dan tahapan saya dalam penelitian saya, itu metode yang saya gunakan yaitu metode pendeteksian pola melalui pencarian himpunan dominasi dulu. Kemudian baru menentukan kardinalitas minimum atau di sini adalah bilangan dominasinya. Kemudian metode lain ini untuk pembuktiannya, ya, pakai pembuktian deduktif aksiomatik berdasarkan prinsip-prinsip pembuktian deduktif. Kemudian yang sebelah kiri layar ini adalah tahapan penelitian saya. Mulai dari start, kemudian inisialisasi graf Harari atau konstruksi graf Harari. Di sini inisialisasi yang saya ambil adalah untuk kasus 1, di mana graf Harari untuk K, indeks K, N, untuk K-nya genap. N-nya bisa ganjil, bisa genap. Atau
N-nya anggota bilangan asli. Kemudian yang selanjutnya, memilih simpul V yang berderajat maksimal. Kemudian menentukan simpul V berderajat maksimal yang belum terdominasi hingga sampai nanti ketemu bilangan dominasi yang paling minimal. Kalau sudah ketemu bilangan dominasi yang paling minimal, kita selesai. Ya, ini hasil dari penelitian saya. Ada lemma 1. Lemma 1 diberikan graf dari HK, N dengan itu kappa, simbol kappa adalah keterhubungan. Keterhubungan dari graf HK, N itu 2. Keterhubungannya 2. Saya ambil K-nya itu sama dengan 2. Kemudian N simpul-simpul, maka bilangan dominasi graf Harari 2, N, atau singkat dengan lambda ya, seperti lambda begitu simbolnya, H2, N. Itu adalah ini batas atas ya, atau ceiling. N per 3. Kemudian hasil yang kedua, yang lemma saya, yang kedua, untuk K-nya sama dengan 4. Atau K-nya sama dengan 4. Itu diperoleh bilangan dominasinya, ceilingnya N per 5. Ya, pembuatan ke atas. Kemudian dari dua lemma tadi saya generalisasi. Saya generalisasi pakai pembuktian induktif atau induksi. Ya, terbukti. Nah, ini kesimpulan dari penelitian saya. Yang pertama, bilangan dominasi tipe HK, N untuk K-nya genap. Untuk K sama dengan 2, ya, itu bilangan dominasinya ceiling N per 3. Sedangkan yang untuk bilangan dominasi graf Harari untuk K-nya sama dengan 4 itu N per 5. Sedangkan secara umumnya generalisasi dari dua lemma itu saya peroleh ini ya, ceiling N per K plus 1. Oke, sekian presentasi dari penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.